Pertanyaan yang pertama, ada orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Artinya madad ini, bantulah kami wahai Rasulullah. Subhanallah jamaah. Nabi tak pernah mengajarkan hal itu. Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah Jalla Jalla, bukan minta sama aku. Nabi itu, apa kata Allah tentang dia? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian, sama. Tapi bedanya yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Nabi itu bukan separuh malaikat, bukan. Nabi itu bukan separuh Tuhan, bukan. Nabi itu manusia biasa yang mendapatkan wahyu. Itulah. Dan kita lihat yang diajarkan oleh Nabi, doa-doanya. Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Rabbi, Ilahi, Maulaya. Subhanallah. Doa Nabi itu tidak pernah ngaji mengatakan, wahai anakku, kalau kau meminta, minta sama aku. Subhanallah. Nggak pernah Nabi mengajarkan hal itu. Kita bertawasul dengan Rasulullah SAW dengan baca salawat buat beliau. Karena memang doa yang tanpa salawat nggak akan diangkat. Kita bersalawat. Tapi tak perlu, kita nggak boleh minta sama Nabi. Kok minta sama Nabi? Ada lagi nanti yang mengatakan bukan madad ya Rasulullah, madad ya Husain. Nah, mereka madad ya Ali. Semuanya dia minta tidak kepada Allah. Dan antum baca di Al-Quran Karim bagaimana doa-doa para nabi. Yang Allah mengatakan fabi hudahu muqtadih. Kalau kau ingin dapatkan hidayah, contoh mereka. Doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbi. Ketika selesai bangun Ka'bah, apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna. Rabbana. Tuh tawasul yang diajarkan. Rabbana. Rabb kami. Jamaah, Allah itu mendengar apa yang terbetik di hati kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam tak tahu. Beliau manusia biasa. Kita diperintahkan untuk bersalawat. Naam. Seorang mukmin, salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia banyak bersalawat, tapi tidak melebihkan Nabi di atas makomnya. Kita mencintai Rasul, kita mengikuti sunnahnya. Itu bukti kita cinta kepada Rasul SAW. Tapi kalau kita minta sama Rasul, tidak. Nabi tidak mengajarkan hal itu. Kalaupun Nabi mengajarkan hal itu di masa hidup beliau, iya, sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ini punya pasal gini Rasul, doakan. Nah, tapi selesai ketika Rasul SAW wafat, ya sudah, beliau sudah berpindah dari alam dunia ini ke alam barzakh. Beliau hidup di kuburnya, tapi dikubur di alam barzakh. Bukan seperti sekarang, orang mau kita gali, apa bisa kalau kita gali kuburan Nabi kemudian bangun lagi, kumpul sama umat? Nggak mungkin. Beliau sudah meninggal, sudah wafat. Tapi hidup di kehidupan yang berbeda. Di alam barzakh sana, yang alam barzakh itu kita tahu, berantara dunia dan akhirat. Maka masalah madad ya Rasulullah, janganlah. Sebagian ulama bahkan memasukkan itu, termasuk meminta kepada selain Allah, dan itu perbuatan yang dilarang, masuk kepada syirik bisa jadi. Maka hati-hati ketika orang mengatakan hal itu, tolong dipelajari kembali, dilihat, dicontoh Rasul SAW. Kalau Nabi memang mengamalkan, ya kita amalkan. Ini perintah Nabi ngomong suruh madad ya Rasulullah. Ya udah kita amalkan. Tapi kalau Nabi tak suruh, kenapa kita pakai? Allah tak suruh, kenapa kita amalkan? Apa kita lebih tahu dari Allah dan Rasulnya? Dan doa-doa sudah ada contohnya. Ketika sholat doanya apa? Rabbil firli warhamni. Subhanallah. Ketika istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Allahumma, subhanallah. Itulah tawasul yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka contoh kita di sanalah. Kalau memang itu ada di Al-Quran dan Sunnah, kita amalkan. Nggak ada, ya tak perlulah. Bahkan itu berbahaya buat agama kita.